Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua jamaah Masjid An-Nur Fatma Residen kesehatan, keselamatan, kebaikan, dan berbagai nikmat lainnya sehingga kita semua dapat berkumpul pada Jumat yang berbahagia ini untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat berjamaah. Tak lupa salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita, Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita semua yang hadir di sini dan keluarga kita semuanya mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Saya sebagai khatib mengingatkan kepada kita semua, di awal-awal seluruh khatib selalu berpesan agar para jamaah dapat meningkatkan iman dan takwa dengan cara mengerjakan segala amal soleh dan meninggalkan segala amal batil. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita dan dengan sungguh-sungguh kita jauhi segala larangan-larangan Allah. Jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri menghadapi bulan Ramadan yang sebentar lagi akan tiba. Bulan Ramadan yang penuh dengan berkah, sebuah fase, sebuah waktu di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kita peluang untuk mendekatkan diri kepadanya. Jadi tidak sekedar menjadi bulan puasa, tapi ini adalah bulan di mana segala amal kebaikan dilipat gandakan, pintu ampunan dibuka sebesar-besarnya, dan kesempatan bagi kita untuk membersihkan diri kita dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini khatib berpesan kepada diri khatib sendiri dan juga kepada para jamaah sekalian untuk dapat mempersiapkan diri sebaik-baiknya agar kita dapat memasuki bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya pula, dengan maksimal kita kerjakan amalan ibadah di bulan Ramadan kelak. Jadi sebelum kesini saya sempat buka-buka file tahun lalu itu, ternyata saya menyampaikan bahwa ada dua hal yang perlu kita siapkan dalam memasuki bulan Ramadan, yaitu persiapan fisik dan juga persiapan mental. Pernah saya sampaikan bahwa kalau kita sungguh-sungguh ingin mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan, maka kita harus mempersiapkan diri kita dengan sebaik mungkin. Sebagaimana kalau kita menginginkan sesuatu di dunia, misalkan kita ingin lulus ujian, maka kita akan belajar dulu. Kita ingin lulus tes CPNS atau tes perguruan tinggi, maka kita mempersiapkan diri kita sebaik-baiknya. Kita belajar dulu sehingga pada saat tes kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Maka begitu juga pada saat ini ketika kita ingin memasuki bulan Ramadan, marilah kita mempersiapkan fisik kita dan juga mental kita.
Namun demikian, kali ini saya akan menambahkan beberapa hal lagi yang perlu kita persiapkan dalam menyambut bulan Ramadan yang sebentar lagi akan hadir, yaitu kita perlu untuk memperbanyak amal soleh. Ada 3 hal, yaitu puasa, sholat, khususnya sholat malam, dan membaca Al-Quran. 3 hal itu yang terutama. Tentu juga ada hal lain seperti berinfak, sedekah. Namun pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan 3 hal saja, yaitu masih ada waktu sebelum bulan Ramadan. Mari kita perbanyak amal soleh, terutama 3 hal tersebut. Yang pertama adalah puasa sunnah. Jadi puasa sunnah ini tidak hanya menambah pahala, tetapi juga sebagai perisai diri kita dari api neraka. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, diriwayatkan bahwa ia berkata, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berpuasa pada satu hari di jalan Allah, maka Allah akan menjauhkannya dari api neraka selama 70 tahun. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, At-Tirmizi, dan Ibnu Majah. Selain itu, melaksanakan puasa sunnah juga dapat menghapus dosa-dosa kita, sebagaimana termaktub dalam hadis Rasulullah SAW dari Abi Qatadah. Nabi Muhammad SAW berkata, ada seseorang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, bagaimana pendapat Anda tentang puasa Arafah? Nabi menjawab, puasa Arafah itu dapat menghapus dosa setahun yang lalu dan yang tersisa. Kemudian orang tadi bertanya lagi, bagaimana tentang puasa Asyura? Nabi SAW menjawab, puasa Asyura dapat menghapus dosa yang telah lalu. Hadis riwayat Ahmad. Jadi ini dari 2 hadis ini kita sudah dapat melihat beberapa keutamaan dari puasa sunnah. Ada juga puasa sunnah yang lain. Ada puasa Senin Kemis, puasa Daud, puasa Ayyamul Bid, puasa 3 hari setiap bulan, dan masih banyak lagi ibadah-ibadah puasa lainnya yang jika kita lakukan akan mendapatkan kebaikan dan keberkahan bagi hidup kita. Jadi puasa sunnah ini memiliki nilai tambah yang sangat berharga dalam mempersiapkan diri kita menghadapi bulan Ramadan. Puasa sunnah ini bisa menjadi latihan spiritual kita, juga latihan fisik kita, agar fisik kita ini tidak kaget ketika kita memasuki bulan Ramadan. Lama nggak puasa, akhirnya lemes misalkan, atau asam lambungnya kumat. Ya paling tidak kita warming up dulu, pemanasan dulu sebelum memasuki bulan Ramadan. Puasa sunnah lah sedikit-sedikit, Senin Kamis atau puasa Daud, supaya nanti kita bisa siap ketika puasa, kita tidak lemas. Yang kedua, dalam bulan Ramadan itu kita seringkali, kita setiap hari itu akan melaksanakan sholat tarawih. Nah, maka dari sekarang kita persiapkan diri kita juga supaya kita tidak kaget, supaya kita bisa kuat melaksanakan tarawih. Kalau jamaah Muhammadiyah itu biasanya cepat ya, 8. Kalau yang NU biasanya 23. Nah, harus bisa mempersiapkan diri supaya kita bisa kuat, tidak lemas, tidak ngantuk. Dengan cara apa? Dengan cara mulai aktif lagi untuk melaksanakan sholat malam, sholat tahajud, sholat witir diaktifkan kembali. Kalau misalkan khawatir tidak bisa terbangun tengah malam, ya selepas sholat isya kita lakukan sholat sunnah dulu, kemudian kita witir dulu. Takutnya kita tidak bisa terbangun di tengah malam, ya kita mulai pemanasan sedikit-sedikit sebelum Ramadan tiba. Nah, apa sih keistimewaan dari sholat tahajud ini? Jadi sholat tahajud merupakan
ibadah yang sangat istimewa. Allah Subhanahu wa taala secara langsung memerintahkannya di dalam Al-Qur'an, seperti yang tercantum dalam surat Al-Insan ayat 26, wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawila. Dan pada sebagian dari malam maka sujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam hari. Quran surat Al-Insan ayat 26. Jadi kalau kita mengerjakan salat tahajud dengan khusyuk, dengan penuh keikhlasan, insya Allah kita akan mendapatkan keutamaan yang sangat besar di hadapan Allah. Karena pada sepertiga malam Allah itu lebih dekat dengan hambanya. Dan dalam Quran surat Al-Isra ayat 79 disebutkan, dan pada sebahagian malam hari bersembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Jadi dalam Al-Quran ini disampaikan kalau kita beribadah tahajud, maka Allah dapat mengangkat kita ke tempat yang terpuji. Ini adalah janji Allah. Kalau Allah berjanji maka Allah akan tepati. Kita saja yang masih tidak mau melaksanakannya. Kita mungkin lebih suka tidur atau nonton bola. Padahal kalau kita sholat sepertiga akhir malam, sholat malam, sholat tahajud, Allah janjikan kita untuk dapat naik ke tempat yang terpuji. Oleh karena itu, marilah kita perbanyak ibadah tahajud sebagai bagian dari persiapan diri kita dalam menyambut bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita dan memberikan keberkahan serta ampunannya. Amin Allahumma amin. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, selain memperbanyak puasa sunnah dan berlatih melaksanakan salat tahajud, satu lagi yang perlu kita latih adalah membaca Al-Quran. Ini adalah salah satu bagian yang penting dari persiapan diri menyambut bulan Ramadan yang agung. Membiasakan diri membaca Al-Quran jauh-jauh hari adalah salah satu cara supaya kita terbiasa, supaya kita bisa maksimal nanti dalam menghadapi bulan Ramadan. Misalkan kita punya target untuk khatam 1 kali atau 2 kali, paling tidak kita mulai dari sekarang. Kalau yang belum lancar bisa belajar lagi, diulang lagi, mungkin hurufnya terbalik-balik. Yang sudah lancar kadang kalau lama tidak membuka Al-Quran agak-agak terbata-bata sedikit, karena ya biasa. Atlet saja itu kalau lari, kalau atlet lari sudah lama nggak lari, mau lari lagi itu mungkin butuh penyesuaian diri. Mungkin kakinya masih sakit-sakit dulu. Udah lama nggak futsal nih, main futsal badan sakit semua, maka perlu ada pemanasan dulu, perlu latihan kecil-kecil dulu. Sama juga ketika kita mau membaca Al-Quran, mau melakukan ibadah, maka kita pemanasan dulu. Kita baca Al-Quran setiap hari, dan tidak hanya dibaca saja, tapi kita resapi maknanya supaya kita dapat mengambil hikmah dari setiap ayat yang diturunkan oleh Allah. Kita dianjurkan untuk menamatkan Al-Quran sebanyak-banyaknya selama bulan Ramadan. Dalam hadis disebutkan bahwa setiap huruf yang dibaca akan mendapatkan balasan 1 kebaikan, dan setiap kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. Dalam hadis riwayat Tirmizi disebutkan, Abdullah bin Mas'ud menyampaikan, Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang membaca 1 huruf dari kitabullah Al-Quran, maka dia akan mendapatkan 1 kebaikan, sedangkan 1 kebaikan dilipatkan kepada 10 semisalnya. Aku tidak mengatakan alif lam mim 1 huruf, akan tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi. Maka jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan kualitas ibadah kita dengan merutinkan membaca Al-Quran sehari-hari, agar kita dapat memanfaatkan setiap momen yang berharga di bulan Ramadan ini
untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan keberkahannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan kekuatan kepada kita dalam melaksanakan ibadah ini dengan sepenuh hati. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abdullah wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jamaah Masjid An-Nur yang dirahmati oleh Allah, setelah tadi kita mengetahui 3 hal yang perlu kita persiapkan dalam menghadapi bulan Ramadan, yaitu memperbanyak puasa sunnah, mendirikan sholat tahajud atau sholat-sholat sunnah lainnya, dan merutinkan membaca Al-Quran, maka kita berharap spiritualitas kita akan meningkat, mentalitas kita akan meningkat, kita akan merasa lebih dekat kepada Allah, dan kita semakin siap dalam menghadapi bulan Ramadan. Paling tidak hal-hal ini menjadi ikhtiar bagi kita untuk dapat memasuki bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya dan bentuk ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Daripada kita tidak melakukan apa-apa, marilah kita mempersiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya. Ditata hati kita masuki Ramadan tidak sekedar euforia, oh sebentar lagi Ramadan, sebentar lagi bakal pulang kampung ketemu saudara. Tapi Ramadan itu sendiri adalah bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan kebaikan, maka sangat sayang sekali untuk dilewatkan. Ada beberapa saudara kita yang tahun lalu masih bersama dengan kita, masih bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, mungkin saja tahun ini sudah berpulang. Maka kesempatan untuk mendapatkan ganjaran kebaikan di bulan Ramadan kali ini jangan disia-siakan. Semoga Ramadan kali ini membawa berkah, kedamaian, dan kesuksesan dalam setiap aspek kehidupan kita. Dan mari kita memanfaatkan waktu yang tersisa dari umur kita untuk terus memperbaiki diri, mendekatkan diri kepada Allah, dan meningkatkan amal ibadah kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma sallim ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana taqabbal du'a. Rabbana fir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.